Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah, karena di sini ku tetap untukmu. Sayang, dengarlah permintaanku, jangan ragukan cintaku. Sayang, percayalah apa kataku, karena ku sayang kamu. Sayang, dengarlah permintaanku, jaga hatimu untukku. Sayang, dengarlah bisikan hatiku, karena ku sayang kamu. Jangan ragukan cintaku, percaya sayangku. Jaga hatimu untukku, ku menyayangimu. Mungkin ini solusi terbaik untuk saat ini. Karena kasihan Ariel. Kalau dia nemuin lo terus, dia serba salah, Rik. Ya Allah, kenapa lihat anak ini jadi keinget anak aku ya? Kita pengen bantuin lo buat kasih kejutan buat Ariel. Gue yakin lo pasti masih baper, ya kan? Aku lo. Boleh tuh, maulah, mau banget malah. Hey, sayang. Wah, capek banget. Ya ampun, ini WhatsApp dari Erik banyak banget. Wah, perhatian banget lagi dia sama gue. Jawab nggak ya? Tapi kok misalkan gue yang nggak jawab, kan kasihan dia. Tapi kan gue ada niatan buat ngejoin Erik. Gue nggak boleh dekat-dekat lagi sama Erik. Mendingan gue matiin aja. Gue nggak boleh ngasih harapan sama Erik. Ariel, malah sendirian di sini. Lagi galau ya? Memom, so tau. Tapi bener kan? Don't lie to me. Yes? Dengar ya. Semua ibu tuh pasti tahu kalau anaknya lagi sedih. Karena jarak hati yang paling dekat itu adalah hati ibu sama anaknya. Makanya Mimo menemenin Ariel nginep di sini. Ya ampun. Gue aja belum berhasil nemuin ibu kandung gue. Tapi memang tulus banget nganggap gue tuh anaknya sendiri. Mimom tuh paling gak bisa melihat anak-anaknya Mimom tuh sedih. Karena Mimomnya juga pasti bakalan ikut sedih. Apalagi Mimom tahu kalau Ariel itu lagi ngadepin masalah yang besar banget. Sabar ya sayang. Tapi Mimom percaya kok. Ini semua bakal cepet lewat dan Ariel juga bakal bisa ngelewatin ini. Pokoknya in the sky deh to the broad. Oke, baby? Makasih ya Mimo. Sebenarnya Ara nggak mau bikin Mimo khawatir. Dan Ara janji Ara nggak akan pernah sedih lagi di dekat Mimo. Karena Mimo selalu ada di dekat Ara. Mimo sayang. Jangan sedih lagi ya. Kamu kan harus happy-happy, joy-joy, ceria-ceria, hai-hai. Oke, baby? Oh.
air matanya asin. Enak, asin lelep. Ibu di mana sih, Bu? Kalau benar kata Mi membawa jarak hati, yang paling dekat adalah hati ibu dengan anaknya. Kenapa sampai sekarang kita tuh belum ketemu juga? Apa ibu nggak pernah nyari aku? Ibu nggak kangen sama anak ibu sendiri? Jadi gimana, Sus? Sudah ada kabar mengenai alamat terbaru Bu Fatimah? Oke, baik. Tapi nanti kalau ada info apapun mengenai alamatnya Bu Fatimah, tolong kabarin saya ya. Ya, makasih. Mama itu nggak peduli soal Ibu Fatimah. Yang paling penting adalah dia nggak boleh tahu dulu soal Erik. Kita harus temukan dulu anak kandung kita, Pak. Itu yang paling penting. Dan Mama juga nggak mau kehilangan Erik. Kita nggak boleh ngelepas Erik. Ma, iya, Ma. Papa setuju. Tapi nanti aja ya dibicarakan kalau orangnya sudah ketemu. Sekarang yang penting Mama itu istirahat. Jangan terlalu capek. Ingat, nanti perut Mama kontraksi lagi loh. Iya, Pak. Sekarang juga Mama mau istirahat. Badan Mama lemes banget gara-gara ketularan flu. Untung aja Mama di kamar terus. Jadi gue bisa pergi deh. Mumpung Erik gak dibolehin keluar sama Mama, jadi gue aman deh. Gue bisa nemuin Ariel di kamp pelatihan. Bu Ami? Ibu Bu Ami kan? Saya Ria, Bu. Yang beli rumah ibu dulu. Oh, iya Ibu Ria. Apa kabar? Baik, Bu. Ibu dari mana? Habis dari apotik. Beli obat buat anak majikan. Oh, emangnya ibu sekarang kerja di mana? Kerja di rumah orang, Bu. Biasa, cuci gosok sampai beres rumah. Apa aja deh yang penting halal. Oh gitu. Oh iya, pas banget ketemu sama ibu. Kemarin ada yang nyariin ibu, bapak-bapak. Tapi ibu nggak bilang apa-apa kan? Enggak kok. Lagian kan saya juga nggak tahu alamat rumah ibu yang sekarang. Oh iya Bu, emang siapa sih bapak itu Bu? Kok penasaran nanyain alamat terbarunya ibu? Gak salah lagi. Itu pasti debt collector. Gara-gara suamiku dulu punya banyak utang, terus kabur-kaburan. Jadinya aku kan yang repot sekarang. Aku yang dikejar-kejar orang lagi utang. Ibu kok diam aja sih? Gimana kalau bapak itu datang lagi nanya alamat ibu? Aduh Bu, gini aja Bu, ibu bilang aja nggak tahu. Tapi ibu jangan bilang abis ketemu sama saya ya. Saya pamit dulu ya Bu. Permisi. Mulai.
Nah, itu dia, Ariel. Gue bakal bisa berduaan tanpa gangguan Erik. Asik, bebas. Lah, tuh anak ngapain di sini? Kak Troy? Kok kakak ada di sini? Oh, gue tahu. Pasti Kak Troy dikasih tahu teman-teman ya, makanya nyusulin ke sini. Makasih banget ya, Kak. Lo udah ngedukung gue buat ngasih surprise ke Ariel. Kak Troy, makasih ya. Karena kakak udah perhatian banget sampai-sampai mau nyempetin datang ke sini. Ya elah, si Meyes. Udah pernah diem pas sama Kak Troy juga. Masih aja caper di depan. Kak Troy, nggak lagi ngemodusin Meyesnya Bisma kan? Apaan sih Bisma? Iya udah kita itu lagi ngurus urusannya Erik. Ini malah kemana-mana. Bisma, udah Maya. Si Meyes tadi begini mukul-mukul muka. Aduh, apes. Gue pikir Erik bakal diem di rumah, nggak bisa pergi karena dilarang sama mama. Nggak taunya malah keduluan gini. Kacau deh semua rencana gue. Rel, semangat ya! Menangnya adalah Selamat untuk Ariel dari SMA Mega Kreasi yang telah berhasil menjadi peserta terbaik untuk pelatihan pencaksilat hari ini. Aplaus semuanya. Ariel, ternyata nggak sia-sianya Mimam teh ngelatih kamu. Kamu emang hebat. Mimam bangga pisan sama kamu, my baby. Bro Madu emang selalu mengagumkan ya. Sulit rasanya untuk gak jatuh cinta sama dia. gue makin sayang sama lo, Ril. Lo tuh bukan cuma cantik, tapi baik juga dan hebat. Nyesel dulu gue mundur cuma karena Erik, tapi nggak akan lagi. Erik bukan adik kandung gue. Jadi mulai sekarang gue akan all out untuk ngedapetin lo. Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Ku harap cintamu takkan berubah, karena di sini ku tetap untukmu. Sayang, apa kabar
Ya mah juga hajatan, rame pisan yang ini joget-joget. Ayolah apa kataku, karena ku sayang kamu. Sayang, apa kabar denganmu? Di sini ku merindukan kamu. Ku rindu dengar suara indahmu, karena dirimu semangat hidupku. Sayang, dengarlah permintaanku, jaga hatimu untukku. Sayang, dengarlah bisikan hatiku, karena ku sayang kamu. Check down. Ku tak percaya kau ada di sini menemaniku di saat dia pergi. Sungguh bahagia kau ada di sini menghapus semua. Ini mah so sweet pisan. Harus Neng abadiin. Aduh. Mungkinkah kau merasakan semua yang ku pasrahkan? Tenanglah kasih. Ku suka dirinya, mungkin aku sayang. Namun apakah mungkin kau menjadi milikku? Kau pernah menjadi miliknya. Ariel, gue minta maaf ya soal nyokap gue. Dan gue pengen kita bisa bersama-sama lagi memperjuangkan cita kita. Mungkinkah kau merasakan semua yang ku Ariel, terima aja, terima, cepetan jawab. Ya Ariel, jangan ditolak Eriknya. Ariel, ayo terima dong. suka dirinya, mungkin aku sayang. Namun apakah mungkin Ariel, kau menjadi gue tunggu jawaban lo. Dan gue cuma pengen dengar lo maafin gue. namun salahkah Jangan ditolak Ariel, jangan ditolak. bila aku pernah merasa ini. Dan lo harus ingat kalau kita itu pernah janji untuk gak pernah nyerah. Dan lo harus ingat gue dan lo adalah kita dan akan selamanya menjadi kita. Ku suka dirinya, Ruang madu dan gula. sayang. Namun apakah mungkin kau menjadi milikku? Kau pernah menjadi miliknya. Please Ariel, lo nggak boleh maafin Erik. Lo harus jauhin Erik.
Kalau hari ini lo nolak Erik, berarti itu tanda buat gue untuk maju. Ariel, kalau lo ambil bunga ini, berarti lo siap untuk memperjuangkan cinta kita ini sama-sama. Gue yakin banget si Ariel tuh pasti nerima si Erik. Iya, Maya juga yakin. Soalnya kan Ariel masih sayang sama Erik. Iya, Maya. Iya, Ariel sih. Ambil tuh bunganya. Sebenarnya ada cerita mitos kalau manusia dan mermaid itu nggak bisa bersatu. Rick. Iya. Gue nggak bisa. Gue nggak bisa. Yes, lo telah memilih keputusan yang tepat, Ariel. Ini yang gue harapkan. Gue belum pernah selega ini. Maafin gue, Rick. Gak bermaksud jahat, tapi gue bahagia banget saat ini. Rel, tapi kenapa? Kenapa, Rel? Lo kan pernah janji sama gue kalau kita itu bakal ngelewatin ini sama-sama, Rel. Tapi kan itu dulu, bukan sekarang. Sekarang gue tuh udah gak sayang dan cinta sama lo. Jadi buat apa gue mau perjuangin? Lagi pula gue capek. Rel, ini bukan lo banget, Rel. Lo pasti mau ngerjain gue kan? Ya kan? Bercanda. Siapa yang bilang bercanda? Orang gue serius. Rel, lo lihat mata gue. Lo pasti bohong kan? Rel, gue tahu lo pasti bohong kan? Makanya lo gak berani natap mata gue. Cukup ya, Rick. Mulai sekarang, lo gak boleh deketin gue lagi. Dan lo harus lupain gue. Rel. Aduh, Mama, si Erik kan baru operasi. Kan dia nggak boleh lari-lari kayak gitu. Aduh, gimana dong? Erik. Ternyata Ariel bener-bener gak mau nerima Erik lagi. Dia serius. Jadi sekarang giliran gue untuk dapetin Ariel. Ariel, dulu lo boleh nolak gue karena gak siap. Tapi sekarang lo pasti akan terima gue. Gue percaya selalu ada kesempatan kedua. Pelan-pelan dong. Kemana
Ariel, gue minta maaf ya soal nyokap gue. Dan gue pengen kita bisa bersama-sama lagi memperjuangkan cinta kita. Ariel, gue tunggu jawaban lo. Dan gue cuma pengen dengar lo maafin gue. Dan lo harus ingat, gue dan lo adalah kita. Dan akan selamanya menjadi kita. Sebenarnya ada cerita mitos kalau manusia dan mermaid itu nggak bisa bersatu. Nah, Pak Rama ini dulunya nekat menikahi mermaid, makanya dia meninggal. Ini semua gara-gara kamu. Ini semua gara-gara kamu, kamu tahu itu? Maafin gue, Erik. Gue tahu ini nyakitin. Gue tahu lo pasti shock banget. Tapi gue harus putusin ini. Demi lo. Gue sayang sama lo. Dan gue gak mau lo kenapa-napa. Gue gak mau lo celaka. Cukup sekali aja lo kesalahan karena dekat gue. Rel, tunggu gue, Rel. Rel. Erik. Erik. Agar aku tak kesepian. Jangan pergi-pergi. Astaga, hujan. Aduh, gimana nih? Aduh, gue harus sembunyi di mana? Ariel! Ariel! Aduh, kenapa kepala gue sakit banget ya? Aduh. Kayaknya operasi gue kambuh lagi deh. Rik, lu kenapa, Rik? Rik, Erik! Kepala lu kenapa, Erik, udah lo gak usah ngajar Ariel, Erik. Rik, tadi kan gue udah bilang, lu tuh jangan lari-lari. Lu kan baru selesai operasi. Yuk, pulang yuk. Iya, Rik, udah mendingan sekarang kita pulang aja. Soalnya kita takut banget kalau misalkan lo sampai kenapa-napa, Rik. Iya, Rik, udah. Kita jangan kejar Ariel lagi ya. Enggak, gue gak bisa. Gue harus kejar Ariel, gue harus ngomong sama dia. Erik, lo gak usah nekat. Ini resikonya besar, Erik. Iya, Rik. Gue gak peduli. Gue mau ngomong sama Ariel. Rik. Besok aja ya. Ini tuh lagi hujan. Nanti kalau lo sakit gimana? Hujan. Jangan sampai Erik mergokin Ariel yang lagi jadi mermaid. Aduh gawat. Ariel sembunyi di mana ya? Aduh, Erik emang harus pulang nih supaya nggak mergokin Ariel jadi mermaid. Erik, please. Kita nyari Arielnya besok aja ya. Soalnya percuma kalau lo nggak mau sekarang, Rik. Ariel itu lagi emosi, lagi labil. Iya, Rik, udah biarin aja dulu Ariel sendirian. Nanti kalau misalkan Ariel udah tenang, kita janji, kita pasti bakal temuin lo sama Ariel kok. Iya, Rik. Ariel! Lo di mana, Ariel? Aduh, hujannya gede banget lagi. Pokoknya, gue gak tenang kalau Ariel hujan-hujanan sendirian. Udah hujannya gede banget lagi. Gue justru khawatir kalau lo lihat Ariel dalam keadaan kayak gini, Rik. Erik, udah ya, lo tenang aja. Pasti Ariel bisa jaga dirinya kok ya. Udah gue yakin Ariel tuh pasti sekarang udah ada di tempat yang aman kok. Udah mendingan sekarang kita pulang aja, lo pulang ya. Iya, Rik, kita pulang aja yuk. Gue harus cari Ariel, gue gak bisa tinggal dia sendirian. Erik! Erik!
Ariel. Ariel. Mana? Tapi beneran tadi saya di situ ada Ariel kok. Tapi kok hilangnya cepet banget ya? Ariel! Aduh, Ariel kemana sih? Rick, kalau misalkan Ariel tuh ada di situ, ya jelas pasti ada lah. Halusinasi kali lo ah. Atau jangan-jangan dia punya jurus ngilang lagi kayak ninja. Apaan sih lo? Ya, terus kita harus nyari kemana lagi ya? Kita mesti cari di mana, Rick? Lagian ini hujan. Kita cari ke sana aja yuk. Ya. Rick, lu kenapa cuy? Bisa. Mendingan sekarang lo bawa Erik ke rumah sakit ya. Soalnya ngeri kenapa-napa. Tapi Ariel gimana? Aduh, Rick, udah. Kalau misalkan Ariel itu biar Maya sama Reina aja yang ngurus. Udah mendingan sekarang lo ke rumah sakit aja ya. Yuk. Besok aja kita carinya, yuk. Maya, emang tadi beneran ya si Erik lihat Ariel? Maya juga nggak tahu, Reina. Tapi kalau misalkan Erik ngeliat Ariel, intinya tadi nggak ada Ariel kan? Kok nggak ada siapa-siapa di situ? Tapi Maya lega banget. Maya pikir Erik tuh beneran ngeliat Ariel. Hampir aja ketahuan kalau misalkan Ariel itu mermaid. Iya, Maya kan bisa gawat kalau misalnya sampai si Ariel ketahuan. Iya kan? Sekarang kita nyari Ariel aja yuk. Tapi nyarinya kemana, Maya? Coba kita lihat. Aduh, Ariel lari kemana tadi? Mana hujan lagi. Dia pasti butuh temen curhat sekarang. Ariel, gue siap dengerin curhat lo. Kita harus ketemu. Rick, aduh, lu masih sakit gak sih? Rick. Lu kenapa, Rick? Hah? Lu kenapa? Ini kepala yang sakit, Kak. Kalau gue sakit banget, Kak. Yaudah, lo tunggu sini ya. Gue ngambil mobil, kita ke rumah sakit sekarang. Tunggu sini. Lo tolong teleponin bokap gue, tapi jangan sampai nyokap gue tahu. Yang ada Aru bisa ditolak. Oke. Nanti gue telepon bokap lo ya. Ya Bisma, ada apa? Aku mau kasih kabar, Om. Tadi kepalanya Erik itu tiba-tiba sakit, Om. Mungkin operasi di kepalanya itu kambuh lagi, Om. Apa? Terus sekarang keadaan Erik gimana? Tapi Om tenang aja ya. Aku sama Kak Troy bakal bawa Erik ke rumah sakit kok. Tapi Tante Wulan jangan sampai tahu ya, Om. Kalau seandainya kan Tante Wulan tahu, dia bakal marah banget. Karena si Erik tadi ketemuan sama Ariel di tempat latihan, Om. Oke. Om akan jaga rahasia ini. Iya, Om. Ya, Assalamualaikum. Pak, telepon dari siapa barusan? Ini mah, mendadak ada klien papa di kantor. Mau ketemu papa. Jadi papa harus ke kantor dulu, mah. Mama nggak apa-apa kan sendirian di rumah? Sendirian? Emangnya Erik sama Troy kemana, Pak? Tadi Troy sama Erik minta izin sama papa mau makan di luar. Soalnya kan di rumah nggak ada makanan. Bi Mami lagi di rumahnya Ruby. Mama juga kan nggak bisa masak. Ya, di rumah jadi sepi dong, Pak. Mama sendirian. Ma, papa janji secepatnya papa balik ya. Ya, papa jalan dulu ya, Ma ya. Ya udah deh. Mama istirahat dulu aja ya.
Ya, Ma. Aduh. Aduh, Rina. Untung aja hujannya udah reda. Tapi sekarang Ariel di mana ya? Aduh. Ariel! Ariel! Ariel di mana, Ariel? Ariel di mana sih, Ariel? Kita takut nih. Lo jangan sembunyi dong. Ariel! Di mana sih? Maya! Rina! Rina! Itu kan suaranya Ariel! Iya, Maya. Tapi tunggu. Kok suaranya doang sih? Arielnya mana? Pada segini masa nggak kelihatan sih? Ini gue di sini nih. Halo, 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 Maya Reina. Rina, itu suaranya Ariel dari situ, tapi kok orangnya nggak ada. Ariel di mana? Halo. Ini gue di sini. Kok cuma suaranya doang sih awalnya? Itu kan suaranya dari situ, tapi kok nggak ada Ariel? Maya takut. Ini gue di sini, Maya. Di depan lo ini. Mana Ariel? Roy, kamu di mana? Oh, sudah di rumah sakit Permata. Oke, bagus. Kamu jagain Erik ya. Dan kamu temuin dokter yang merawat dia kemarin. Iya. Ini papa kesana nih. Apa? Oh, enggak. Mama nggak tahu kok. Ya, aman. Oke, Troy. Yo. Ada apa ya? Apa jangan-jangan Erik sakit lagi? Terus kenapa Tante Wulan nggak dikasih tahu tentang ini? Ini pasti ada hubungannya sama Ariel. Kenapa sih tuh orang masih aja deket-deket sama Erik? Gue harus kabarin Tante Wulan. Ada apa, Ruby? Apa? Jadi Erik di rumah sakit lagi. Terus Om Fandi nyusul juga ke rumah sakit. Keterlaluan banget sih, Papa. Kok malah Tante yang nggak dikasih tahu ya? Ya udah gini aja. Tante ikut nebeng taksi kamu, kita susul ke rumah sakit bareng-bareng ya. Iya, oke. Ariel lo di mana sih? Maya takut nih, Ariel, tahu lo di mana sih, Ariel? Lo jangan sembunyi terus dong. Ini maju lagi. Ini gua. Lo di mana? Maju. Terus. Lagi dikit. Apa? Kenapa diinjek dong tangan gue? Tangan? Mana tangan lo, Riel? Ini tangan gue emang gak kelihatan apa? Tadi tuh gue tuh kesambar petir. Abis itu gue pingsan. Abis itu gak inget apa-apa. Kok bisa jadi kayak gini? Maya, kalau gitu mendingan sekarang kita harus bawa Ariel deh. Soalnya takut ketahuan orang lain gimana, ya kan? Gak ada obat yang mempan, apa yang justru paling males kalau disuruh ke rumah sakit, tau gak? Udah, nggak usah takut, nggak apa-apa. Nanti kalau mau disuntik, pegangin tangan Bibi aja yang kenceng banget. Bibi nggak apa-apa, rela. Oh. Alhamdulillah ya, ada Bi Ami. Ibaratnya, kamu sekarang udah ada pawangnya. Kalau kurang perhatian, ya ada yang merhatiin. Pas lagi sakit, ada yang nemenin, ya kan? Bikin jadi tenang dah kalau ke kantor.
bandel gitu nggak ada ibu ya Pak ya. Tapi bagus deh. Untung ada Bi Ami. Jadi Neng Sasa juga jadi dapat perhatian gitu. Mudah-mudahan aja perhatian juga karo aku. Oh, pengen gue fotoin kirim ke bini lo, Bi Mami. Adalah, Pak. Jangan toh, Pak. Ini tangan sabar. Jangan kecapean. Bilangin bandel sih ya. Ayo lu dulu. Ferry kenapa? Dini! Ya. Bi Ami, aduh. Ferry, kamu ada di sini sih? Kamu kenapa lagi sakit? Hah? Ini sih kayaknya bekas operasinya Erik kambuh lagi. Hah? Troy, itu kan bahaya. Iya Om. Coba Om cariin dokter dulu ya. Bentar ya, bentar. Oh, aku juga ikut Om. Tunggu bentar Erik. Erik! Pak, aku juga. Pak, aku melu, Pak. Erik, operasi kok bisa bekas operasinya kamu? Di mana orang abis operasi tuh istirahat. Kamu ngapain sih? Mas Erik. Mas Erik yang sabar ya, Bibi bantu doa. Sekarang kita duduk di sini sambil nunggu dokter, ya. Iya, Bi. Dokternya lama banget. Dokter! Nanti yang ada Mas Erik itu jadi stres. Sekarang kalian berdua itu tenang ya. Bibi yakin Mas Erik itu anak yang kuat. Aduh, tapi Inci nggak mau Bebe Ferry itu kesakitan. Itu khawatir tau. Udah. Mas Erik, mendingan sekarang berdoa dalam hati supaya diberi kekuatan dan juga kesembuhan. Insya Allah nanti sakitnya berkurang. Berdoa. Ternyata yang dibilang Biami benar ya. Sekarang sakit aku udah agak berkurang berkat saran dari Biami. Makasih ya. Sama-sama. Kamu siapa? Bulan dan kasar gitu dong. Ini kan bibi aku. Ma, Biami itu orangnya baik. Tadi aja berkat sarannya Biami suruh aku berdoa, aku sekarang udah agak mending. Erik, kamu ngapain sih muji-muji dia? Dia itu bukan siapa-siapa kamu. Kamu ngerti itu? Rick, dokter udah ada yuk. Mama kok di sini? Pa, udah. Nanti aja ya. Sekarang temenin ke dokter dulu, ayo. Ayo, Rick. Cepet sembuh ya, Bebe Ferry. Jangan ragukan cintaku, sayang. Ariel. Nih, kita bawain daun nih buat ngeringin ekor lo. Tapi gimana kita mau ngeringin Ariel? Yang kelihatan aja cuma tangannya doang. Oh iya ya, Mek. Wah, Ariel kepalanya udah kelihatan.
berubah total juga. Ya Ril, ya ampun, tadi tuh gue takut banget ngeliat kondisi lo yang kayak tadi, tau gak sih? Gue juga takut kalau misalnya gue kenapa-napa, kenapa bisa jadi kayak gini. Emangnya lo kenapa sih? Kok lo bisa gak kelihatan kayak tadi? Jadi gue itu kesambar petir, abis itu gue pingsan. Terus kita harus nyari info kemana dong soal keanehan lo ini? Iya Rel, Maya tuh nih ya, takutnya ini tuh bisa ngebayain diri lo sendiri. Karena tadi aja tangan lo aja sampai keinjak sama Maya, ya kan? Iya. Gue juga bingung harus nanya sama siapa. Karena cuma Bulet doang yang tahu tentang gue. Dan kalau misalnya gue kenapa-napa, pasti Bulet yang nyari tahu. Tapi kan sekarang Bulet udah gak ada. Jadi gue bingung harus nanya sama siapa. Kalau misalkan gue udah ketemu sama ibu kandung gue, mungkin gue bakal nanya sama dia. Kenapa gue bisa aneh? Rel, lo tenang aja ya, lo jangan sedih. Maya yakin, pasti nanti bakalan ada waktunya kok. Lo bakalan tahu penyebab semua ini. Ya Rel, kita berdua juga bakalan bantuin lo buat nyari nyokap lo, ya? Maya, Erik! Aduh, gimana ya keadaan Erik sekarang? Aduh Maya. Erik kenapa? Erik tuh tadi kesakitan Ril waktu dia lagi ngejar lo. Terus sekarang dia lagi dibawa ke rumah sakit sama Bisma. Serius lo? Ya ampun, pasti ini gara-gara gue. Kita ke rumah sakit sekarang ya. Ayo. Ini Erik pasti diapain lagi nih sama Ariel. Ini semua gara-gara dia kan? Enggak tante, bukan Ariel. Tadi tuh aku sama Katro yang ngajak si Erik untuk jalan-jalan gitu. Iya kan? Iya Ma, ini sama sekali nggak ada hubungannya sama Ariel. Gue yakin mereka semua itu nutupin kesalahannya Ariel. Sering banget sih. Troy, kamu ini kenapa sih Troy? Kamu nggak bisa ya jagain adik kamu? Kalau dia tambah sakit gimana coba? Ini bisa bahaya loh. Troy, kamu... Mama, Mama tenang dulu dong. Udah, marah-marah ya, udah. Tenang dulu, tenang. Kok jadi gue sih disalahin? Mama emang selalu pilih kasih. Belain aja terus Erik. Padahal yang anak kandung kan gue. Pak Fandi, Bulan. Gimana dok? Mas Erik sudah boleh dibawa pulang. Dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi Pak, Bu, Mas Erik tidak boleh banyak bergerak dan harus banyak istirahat. Satu lagi Pak, obat yang kemarin saya kasih, dosisnya kurang tinggi. Maka dari itu, proses penyembuhannya sangat lambat. Tapi saat ini, Mas Erik sudah banyak kemajuan. Gue jadi gak enak sama Kak Troy. Gara-gara gue, tapi dia yang kena marah. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak ya dok. Sama-sama Bulan. Silakan. Ya, dokter terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih ya dok. Kak. Ya, Troy. Terima kasih dokter. Ya, sama-sama Pak. Bisma, Bisma gimana keadaannya Erik? Udah diperiksa sama dokternya, cuman kayaknya kalian nggak bisa kesana deh. Karena ada Tante Wulan, Om Fandi, sama si Ruby. Oh gitu. Ya udah deh, mendingan gue pulang aja. Takutnya kalau misalkan gue tetap di sini nanti jadi ada masalah. Ya udah Ril, mending lo sekarang pulang biar gue sama Maya yang ngasih tahu kondisi Erik ke lo, oke?
selalu sial kalau di deket gue. Kalau nggak kecelakaan, sakit. Ini yang gue nggak mau. Gue nggak bisa ngeliat lo menderita terus kayak gini cuma gara-gara gue. Gue cuma bisa doain lo doang, Rick. Semoga lo baik-baik aja. Ariel, lo kan bisa ngilang gitu, bisa nggak kelihatan sama mata kita. Nah, gimana kalau misalnya lo nyusup masuk aja ke rumahnya Erik? Nah, iya tuh Ril, bener-bener banget. Jadi lo bisa nengokin Erik dan Erik bisa tahu, ya kan? Enggak. Gue nggak mungkin ngelakuin itu, gue nggak bisa. Ariel, lo kebanyakan mikir deh. Pokoknya kita ke rumahnya Erik. Ya. Harap cintamu takkan berubah karena di sini ku tetap untukmu. Sayang, apa kabar?